Mak, bangun, Mak. Mak, bangun. Ada orang di dapur. Ngapain lu? Ada orang di dapur. Gue orangnya yang barusan dari dapur. Mak kagak lihat orangnya? Gue barusan dari dapur. Gue habis nyari makanan. Perut gue lapar. Gue kagak bisa tidur. Iya. Mak kagak bisa tidur gara-gara lapar atau Mak lapar gara-gara nggak bisa tidur? Makanya cari makanan sana buat gue nih. Ada sih. Roti, ntar ya. Lu mau nyari apa di situ? Roti. Kagak ada. Ada, Mak. Orang tadi Oneng taruh di situ sore. Nih, pas lu tidur, gua makan tuh roti. Tuh, kayaknya ada yang jual nasi goreng. Iya, Mang. Lu beli ini sana. Enggak ah. Lagian Oneng kagak lapar, Mak. Terus kan kata orang, kalau abis makan langsung tidur, nanti gendut. Gue once buat gue, bukan buat elu. Nih, Susah amat ya punya anak gini. nasi gorengnya abis. Kalau nasi gorengnya habis, kenapa dia bunyiin itu ting-ting-ting-tingnya? Bukan tukang nasi goreng yang bunyiin Po Hindun. Ngapain dia? Ya nggak tahu, namanya Po Hindun orangnya suka pamer. Paling dia mau ngasih tahu tetangga kalau dia jajan nasi goreng. Cacing kan? Nih, bikinin gue satu lagi. Waduh, sudah habis Bu. Ibu ini gorengan yang terakhir. Sorry ya, Mak. Loh, Ibu nunggu apa lagi? Kan tadi saya udah bilang, udah habis. Gue bukannya mau beli, gue cuma minta tolong gorengin aja. Nih, nasinya gue bahas sendiri nih. Minyak sama bumbu goreng nasinya lu kan ada kan? Aduh capek. Mak, Po Oneng ada, Mak? Nggak deh. Tahu kemana? Gue bangun tidur dia udah kagak ada. Assalamualaikum. Salam. Kebetulan Nur ada ente di sini Nur. Ada apaan? Ini sepatu khusus buat jogging Nur. Nggak bikin kaki kita lecet, biarpun kita lari sampai Bogor. Bisa aja lu It kalau lagi dagang. Ye, puannya kagak bohong. Bukti nih, sampai sekarang belum ada yang komplain masalah sepatu aneh ini. Kalau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Emang siapa yang sanggup lari dari Jakarta sampai Bogor? Daripada buat jogging, mendingan minum kopi ame pisang goreng. Mak, jangan salah, Mak. Nih, Mak baca, Mak. Banyak orang yang kena penyakit jantung, stroke, diabetes, gara-gara gak pernah olahraga. Coba lihat, Bang. Nih, Ma, di sini juga ditulis
Olahraga yang teratur bermanfaat untuk mencegah penyakit osteoporosis. Nih, jantung, stres, tekanan darah tinggi, kanker. Itu kan kata koran. Buktinya gue kagak pernah olahraga, tetep gue sehat. Lam. Empok dari mana, Pok? Habis selawat, Nur. Siapa yang meninggal, Pok? Pak Marno. Oh, Pak Marno, guru olahraga. Sakit apaan, Pok? Meninggalnya bukan gara-gara sakit, tapi gara-gara ketabrak. Tuh, Nur. Pak Marno itu setiap hari dia olahraga. Topinya mati juga. Ya. Mak, Mak nggak pergi ngelayat? Ntar aja. Kasihan ya Bu Marno, ditinggal mati suaminya dalam keadaan sakit. Emang sakit apaan, Bu RT? Sakit kencing manis, malah kakinya mau dipotong. Astagfirullahaladzim. Yang saya dengar juga Pak Marno tabrakannya tuh karena mau nganterin istrinya ke rumah sakit buat operasi. Tuh, Mak. Gua kan lahan dari Bu Marno. Ya, lagian laki emak gue bukan guru olahraga, Nur. Iya kan, Bapak bukan guru olahraga kan, Mak? Kenapa, Cang Hindun? Sakitnya tadi keselio waktu jogging. Sakit. Rumahnya mana, Bu? Itu tuh. Pelan-pelan. Lu mau jual berapa sih sepatu? Maaf, Mak. Ini udah pesanan orang. Bu, beliin sepatu baru dong. Emangnya sepatu ini kemana? Hilang. Hilang di mana? Di masjid waktu Ili sholat Jumat. Bukannya kemarin hari Rebo? Maksud Ili, malingnya tuh udah ngincer dari hari Jumat minggu lalu. Diambilnya baru Rabu siang. Tapi sekarang mesti beli kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bang Said, ada perlu apa? Ini, Pok. Aneh mau nawarin dagangan sepatu pamanannya yang di pasar Minggu. Maaf, Bang Said. Kok pas banget? Maaf, bukannya saya mau nuduh. Apa Bang Said sholat Jumatnya bareng si Sahili? Kalau begitu, saya pulang dulu, Bu Indun. Iya. Besok pagi kita jogging lagi yang Masman. Sampai ketemu. Iya. Dadah. Mas, sini Mas. Ada apa, Bu? Kok situ mau sih nganterin si Hindun? Paling-paling juga dia cuma pura-pura sakit doang. Tadi dia kakinya keseleo waktu lari belakang saya. Situ udah kena bohong, udah kena dibohongin sama si Hindun. Kalau begitu, Ibu yang namanya Bu Eti ya? Kok sih tahu sih? Tadi Bu Indun bilang, kalau ada perempuan yang bilangin dia pura-pura sakit, itu pasti Bu Eti, karena orangnya selalu sirik sama dia. Itu katanya. Tadi pagi kaki Poinun keseleo pasti gara-gara sepatu yang nggak cocok. Kalau sepatu ini khusus buat jogging, Pok. Oh gitu ya Bang Said? Iya, Poinun. Selain buat jogging, sepatu ini kalau dipakai bisa bikin kaki kita kelihatan lebih seksi. Yang bener Bang Said. Bener. Tapi sebelum pakai sepatu ini, Poinun mesti pakai yang ini dulu nih. Apa sih?
kaos kaki. Kaos kaki toh. Po Inun jangan salah. Ini kaos kaki udah dirancang sama pabriknya supaya matching sama sepatunya dan bisa bikin kaki yang make lebih seksi. Coba lihat mereka. Berarti kalau orang-orang pada rajin olahraga kagak bakalan ada orang yang sakit. Iya. Ya enggak, Po. Nih, di sini selain olahraga ditulis faktor-faktor yang bisa bikin orang terkena serangan jantung. Contohnya stres. Nih. Jadi orang stres bisa kena serangan jantung. Iya, Po. Ya Allah. Tuh. Mana nyari apaan sih? Sepatu olahraganya si Jurik mana? Gue tanya sepatunya si Jurik mana? Kok lu malah ngelongok keluar sih? Iya, Emak kan mau ngejual sepatu olahraganya Bang Juri ke tukang loak kan? Tukang loaknya kagak ada. Gue mau pakai besok pagi mau jogging. Jogging. Iya, olahraga pagi, jalan pagi. Oh iya, Teteh tolong cariin ya. Iya. Emang gak mau kalah saing sama Po Indun ya. Mau ikut jogging juga ya. Gue bukan kasih Hindun, jogging cuman alasan doang, padahal dia mau ngeceng. Olahraganya Bang Juri. Yang bener aja. Masa gua mau jogging suruh pakai sepatu butut kayak begini? Ih, malu-maluin aja lu. Udah dong Pak, ini lagi cuci motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yadi, Cuk. Pak Said. Kelihatannya pada sehat-sehat banget. Onta. Kalau lu mulai lama begini, lu pasti ada maunya. Kalau nggak minjem duit, pasti nawarin barang. Sorry deh, gua tarik ke barang lu. Cuk, ini jangan kegeeran nih. Siapa yang menawarin sama ente? Ya udah lu nggak usah ngomong sama gue. Biar kata mulut lu sampai bebesar. Gue nggak bakalan beli tuh barang. Pak Yadi mau nggak sehat jasmani sama rohani? Maksud kamu apa tuh, Kalau Pak Yadi pengen sehat, Pak Yadi mesti jogging tiap pagi. Nah, kalau Pak Yadi nggak percaya, baca nih artikel kesehatan pria masa kini. Tapi kan ini cuma sehat jasmani. Rohaninya gimana? Ya, Pak Yadi joggingnya di taman dekat lampu merah. Di sono banyak cewek-cewek seksi pada jogging. Itu namanya sehat rohani. Itu mah akal-akalan orang dagang. Biar barangnya dibeli. Akal itu dari kantong gue. Cuk, ente kalau kagak mau beli, diem aja kenapa sih? Orang lain boleh lu kerjain. Bang Said, sepatu pesanan Rani buat besok jogging udah ada belum? Ade, ntar sore Bang Said bawain nih. Nomor 38 kan? Iya, Rina juga ya, nomor 37. Sip. Jangan lupa ya Bang, soalnya besok mau dipakai jogging. Iya. Itu cewek hari apa aja joggingnya itu? Pak Yadi lihat sendiri kan? Yang jogging sono ame sepatunya cakep. Kalau nanti pakai sepatu yang jelek dikit aja, kagak bakalan dilirik sama cewek. Itu mereka jam berapa aja joggingnya itu? Nih, aneh bawain sepatu yang pas buat jogging, pas buat ngeceng. Itu lu jual berapa duit? Bagus sih. Mahal gak? Soal harga gampang dah. Yang penting pas dulu. Nomor 41 gue cobain. Gua nomor 40 ada nggak, cobain bisa. Gua cobain dulu deh. Ya. Aduh. Ya. Cakep. Satu lagi. Mana sebelah kanannya ya? Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Pak? Ini nih
Bener nggak sih nih? Nomornya 38 nih. Kok kayaknya kesempitan sih? Tolong lihatin, Mak. Kok aku nggak jelas nih? Kayaknya pakai sepatunya kebalik tuh. Pantesan kok. Rasanya kesempitan. Aduh, nih, seksi kan kakiku? Nih. Ya Pales Bogor. Jangan dong, Bang. Sepatu saya kan udah diambil abang kemarin. Alah, kemarin sepatu butut lu itu harganya cuma 3.000 perak doang, tau nggak tukang lot? Saya mesti alasan apa lagi dong, Bang, sama ibu saya? Dah, copotin sepatu sekarang. Cepetan. Iya, Bang. Cepetan. Nih, Bang. Nanti, kalau ibu kamu tanya tentang sepatu ini, bilang aja, sepatu ini hanyut waktu kamu main ke rumah teman kamu yang lagi kebanjiran. Oke? Saya pulangin nyeker dong, Bang. Jangan takut, gue Malak juga masih punya hati nurani. Tuh, pakai deh. Nina, Sahil udah pulang belum? Maaf, Mak, saya lagi nungguin. Kok sudah sore begini belum pulang sekolah juga? Tapi, maaf, emangnya Mak ada perlu apa nyariin Sahili? Gue mau pinjem sepatunya buat si Soleh. Maaf, Mak, emangnya sepatunya Soleh kenapa? Sepatunya si Soleh kan rusak. Besok kan dia mau sekolah. Dia kagak mau sekolah kalau kagak pakai sepatu. Oh begitu. Tapi maaf, Mak, bukannya saya nggak mau minjemin sepatunya Sahili, tapi maaf, Sahilinya belum pulang. Bilang aja kagak boleh minjem. Apa sih lo? Li, gue lihat sepatu lu. Buka sepatu lu. Ili, kok nggak pakai sepatu? Emangnya sepatunya hilang lagi? Lu, ibu sama anak sama aja lu pelitnya. Minjem sepatu aja kagak boleh. Sepatu ini dipalakin sama Bang Dodo preman. Awas lu ya kalau bohong lu. Ya Allah. Soleh? Soleh, ngerjain PR-nya udah belum? Udah nih ngerjain PR-nya. Ngapain? Ngomongin lihat pistol-pistolan Soleh nggak? Makanya kalau naruh AP-AP tuh yang rapi. Jadi kalau mau dipakai lagi gampang nemuinnya, ya. Tadi siang pistol Soleh taruh di dalam tas Soleh. Terus pas Soleh lihat lagi, pistolnya nggak ada. Ah, udah deh, ntar lagi nyari pistolnya. Kerjain dulu nih PR-nya, belum selesai loh. Ini banyak banget PR-nya. Dari mana, Mak? Gue habis nyari perlengkapan buat jogging besok. Emang Mak jadi besok jogging? Jadi. Sepatunya udah dapet? Udah. Allah, Mak gimana sih? Gimana kalau yang punyanya ngelihat Mak pakai jogging? Mak kagak takut ketahuan apa? Lu kira sepatu gue dapat nyolong? Kamu jangan macem-macem ya. Kalau kamu nggak pulangin sepatunya Sahili yang kamu ambil, saya laporin polisi baru tahu rasa. Kamu dimasukin di sel, tahu? Bener Pak, saya nggak bohong. Sepatunya Sahili udah diambil lagi. Maaf, bukannya saya nggak percaya sama kamu, tapi siapa yang ambil? Katanya sama tantenya Sahili yang pensiunan polwan itu. Emang Sahili punya tante yang pensiunan polwan, Pak Mina?
Soleh cari-cari. Mas, besok kan hari Minggu. Mas Ucup anterin aku ke pasar ya. Wah, kayaknya Mas Ucup nggak bisa, Ti. Soalnya pagi-pagi Mas Ucup udah ada kerjaan. Kerjaan opo toh, Mas? Ini ada bapak-bapak yang mau charter ojek Mas Ucup buat nyulatin anaknya. Oh, gitu toh. Ya sudah kalau gitu. Aku ke pasarnya siangan saja. Ya sama, siangnya juga kayaknya Mas Ucup nggak bisa. Memangnya orang sunatan itu lama ya, Mas? Bukan. Maksudnya kalau siang tuh Mas Ucup mesti nganterin ibunya buat belanja ke pasar buat selamatan anaknya yang disunatin gitu. Oh, ya sudah. Kalau memang Mas Ucup nggak bisa, aku ke pasarnya kapan-kapan saja. Cup. Gimana, Cup? Sepatu jogging aku bagus gak? Bagus Pak Yadi. Pak Yadi mau lari-lari pagi ya? Iya, Ti. Kamu tidurnya jangan malam-malam. Besok pagi ngantuk. Loh, memangnya besok ada apa toh, Pak? Loh, Cup. Bukannya besok pagi kamu jogging ngajak si Parti juga kan? Titi. Ya, Ti, percaya deh sama Mas Ucup. Emang sih tadinya Mas Ucup mau ngajak Parti jogging. Cuman Mas Ucup pikir daripada kita jogging mendingan Mas Ucup ngojek aja, kan dapat duit. Ya kan? Ya, Parti kan tahu sendiri. Lagian kalau Mas Ucup jogging, Mas Ucup kan nggak punya sepatu olahraga. Nih, Cup. Katanya lu mau pinjam sepatu buat jogging. Lumayan kan? Jogging daripada lu nyekang. Soleh, lagi ngerjain PR apaan sih? Dari tadi kagak selesai-selesai. Matematika. Emangnya Mama Oneng bisa matematika? Soleh punya PR yang lain nggak? Pelajaran lain gitu? Emangnya Mama Oneng bisa bantuin PR apa? Apa ya? Iya. Soleh punya itu nggak PR prakarya? Itu tuh kayak sulaman, terus bikin asbak dari tanah liat. Nah, kalau yang kayak gitu Mama Oneng pasti bisa bantuin. Aduh, lu kagak kapok-kapoknya minta diajarin sama si Oneng. Jangan ngeremehin gitu, Mak. Biar kayak gini-gini Oneng lulusan SD. Lulusan SD aja bangga bener. Soalnya kayak apa sih? Coba. Ini nih soalnya nih. Jika kamu, ibu kamu, ayah kamu, dan nenek kamu pergi piknik, dan tiap-tiap orang perlu 1 butir telur untuk makan siang, terus berapa butir telur yang harus kamu bawa? Coba lu bisa kagak coba? Gampang lagi, Mak. Nih, yang pergi piknik kan kita nih sekeluarga kan? Si Soleh, terus neneknya emak, terus mamanya Oneng nih, terus ayahnya Bang Juri. Berarti telur yang mesti dibawa 7. Gimana sih lu? Orangnya kan 4. Ya masing-masing telurnya juga yang 4. Iya, Mak. Bang Juri mana cukup telur 1. Dia kan sekali makan telur 4. Lupa. Nih, lihat nih kan di soalnya nih. Di soalnya nih, setiap orang memerlukan 1 telur. Ya, Emak. Kalau Bang Juri suruh makan 1 telur, pasti dia milihnya kagak ikut piknik. Aduh. Jadi gimana nih? Soleh mesti nulis 4 apa 7? Kalau Soleh perginya ame emak, terus ame Mama Oneng, terus ame ayah Juri, ya bawa telurnya 7. Ntar kalau disalahin Pak Guru gimana? Udah lah, gini aja. Kalau disalahin sama Pak Guru, Soleh bilang aja, yang pikniknya bapaknya Rakus, ibunya On.
kenapa toh Mas Ucup ndak terus terang saja? Ya nggak kenapa-napa. Cuman maksudnya Mas Ucup tuh takut party dimarahin sama Ibu Hindun kalau Mas Ucup ngajak party jogging. Kalau Bu Hindun ngizinin, aku boleh ikut jogging, Mas. Party nggak capek? Pagi-pagi jogging, terus siangnya kerja. Ya udah deh. Party boleh ikut Mas Ucup jogging. Kayaknya Mas Ucup biasa lari pagi ya? Saya kan mantan atlet maraton. Banget. Ya, kalau lari cuman muter-muter taman ini aja sih kecil. Kayaknya Mas Ucup latihannya di tempat tidur larinya kali ya. Jangan takut, Cup. Ada aku. Pak Yadi. Nih, kamu pakai sepatuku. Nih. Kamu kenapa, Cup? Cup. Ada apa sih, Mak? Telur setengah mateng, ya. Susu sama rotinya mana? Emang Mak mau joggingnya sekarang? Ntar kalau deket maghrib. Ya? Ya sekarang. Iya, tunggu dulu bentar. Wangi. Mak, telur, roti, ame susunya ditaruh di mana? Ye, tadi malam kan lu bilang ada. Iya emang ada di warungnya Haji Nasir. Mak mau lari ke warungnya Haji Nasir sekalian pemanasan, bagus. Wangi kagak nih? Wangi kan? Wangi, tapi mulut Mak gak wangi. Makanya Mak, kalau mau jogging, jigongnya dibersihin dulu dong Mak. Udah, ampun Mak. Party. Cup, lu mau ngapain? Mau ngajak si Pati jogging, Teh. Oh, ya udah saya jalan dulu deh. Iya. Iya, Bu. Gede banget. Party. Bodoh ah. Mas Ucup. Mas. Dok. Sini, tolong nih, pakein aku kalung nih. Kok Ibu mau kemana toh? Kok pakai kalung yang paling bagus, Bu? Aku mau jogging. Mau jogging kok pakai kalung segala, Bu? Selain jogging, aku juga mau meeting. Meeting? Iya. Jangan ngomong sama Mas Yanto loh, kalau aku keluar. Loh, kan Pak Yanto sudah keluar dari tadi, Bu. Hah? Dasar! Keluar nggak ngomong-ngomong sama istri. Ada apa? Mana Mak ngambil sepatu baru aku ya?
sembarangan nuduh lu. Sepatu baru aku kok nggak ada sih, Mak? Tanya sama laki lu. Masa Mas Yanto pakai sepatu aku, mana muat? Mana gue tahu. Maaf, Mak. Ada apa lagi lu? Mas Yadi kesini mau nyariin sepatunya juga ya? Lu sembarangan aja nuduh sih lu. Pak Yadi, kalau bukan mau nyari sepatu, berarti Pak Yadi kesini pagi-pagi mau ngapain? Saya mau nyari si Ucup. Oh, mau nyari Ucup. Emangnya kenapa sih? Sepatu saya dibawa kabur. Saya khawatir ada orang yang nyuruh dia nyolong sepatu saya, Po. Mas Usman, tungguin dong Mas. Mas Usman, kok ninggalin aku sih? Katanya mau ketemu dulu di bawah pohon bambu. Maaf, Bu Indun. Kata Bu Eti, Bu Indun nggak bisa lari. Gara-gara kakinya keseluk kemarin, digip. Enak aja. Jogging kok pakai sendal jepit sih? Jop. Maaf Mak, bukannya saya nuduh emak, tapi maaf, sepatu yang emak pakai itu punyanya si Sahili. Ini juga tahu. Tapi kenapa lu mau ngambil sekarang sih? Nah, kalau begitu mendingan saya dengan Bu Imdun dulu deh. Mari, Bu. Sorry ya Mak, mendingan pakai sendal jepit daripada pakai sepatu baru tapi punya orang. Kalung Bu Indun bagus deh. Masa sih? Boleh saya lihat nggak? Kalau cuma dilihat aja, boleh aja. Mak, mendingan Mak pulangin aja deh itu sepatunya si Sahili. Maksud gua ngambilin sepatunya si Sahili lagi yang dipalak ame preman. Ya biar begitu kan Mak, seharusnya ngomong dulu sama yang punya. Lagi lu siapa sih yang ngasih tahu kalau sepatunya si Sahili dipakai sama gue? Maaf Mak, bukannya saya mau main rahasia-rahasiaan, tapi maaf, tadi orangnya pesen jangan bilang-bilang ke emak kalau dia yang kasih tahu. Terus gue pulangnya gimana, nyeker? Maaf Mak, tapi tadi Pak One udah nyuruh saya titip sendalnya emak yang di rumah. Kembaliin kalungku! Ada apaan sih, Bang Jun? Ini nih kalungku dijamret sama si penipu itu. Makan tuh gebetan lo. Kamu nggak kenapa-napa kan, Dun? Untungnya nggak diapa-apain Mas Yanto. Justru dia yang pengen diapa-apain. Tapi nanti orang lebih demen sama kalungnya daripada sama yang make. Mas, maafin aku ya Mas. Besok-besok, kalau mau jogging bilang dulu sama aku. Loh, itu kan sepatu baru aku. Enak aja, ngira nggak nyolong. Ini kan dibeliin sama Om Yansen. Ya Om ya. Ih, dasar. Ampun, Dun. Kalau kepengen jogging,
sehat juga, aman juga. Pok Inun nggak usah khawatir. Ane juga jual alatnya, tuh. Kondisinya masih bagus, Pok. Punya paman Ane yang di Mampang. Baru 6 kali pakai, udah bosen. Mau taruh di mana, Pok? Di sini, di tengah, apa di pojok? Taruhnya di sini, Pok. Iya dong, cuma kalau di dalam. Kan semua orang nggak lihat kalau aku punya treadmill. Kamu jamin, kalau alatnya bisa jalan? Ane jamin, Pak Yanto. Kalau sampai alat ini nggak bisa jalan, ntar duitnya dikembaliin sama paman Ane. Apaan tuh? Ini namanya treadmill, Pok. Alat buat jogging di tempat. Oh. Pok Inun hebat, bisa beli alat buat lari. Alat buat lari? Iya, namanya Trindil. No dia. Gimana nih? Larinya Pak Inun bisa kenceng. Pak Inun, lama-lama Pak Inun bisa kayak Bieni Kwimin. Ayo, coba. Kamu gimana toh, It? Alat nggak bener kok kamu jual. Tadi kan Pak Yanto nanya alatnya bisa jalan apa kagak. Kagak nanya bisa berhenti apa kagak. Kayaknya tangannya Ko Inun ada yang patah deh. Mendingan guru-guru kita bawa ke Cinain, tukang urut itu. Betul, betul. Tapi cabut dulu tuh listriknya. Bang Koset jatuh korban lagi. Raja. Tati. Loh, masa udah punya treadmill juga? Beli sama siapa ya?